Bisnis yang sustain adalah bisnis yang fondasinya dibangun step by step. Bersyukur alhamdulillah berjalan selama 2 dekade lebih. Wah, ini nih udah selebriti nih di Indonesia. Enggak lah, tidak semua UMKM mampu meng-hire. Banyak membantu apa yang jadi kegalauan kita sebagai UMKM gitu kan. Selamat datang ke acara perdana kita 1000 Talk dari 1000.com. Nah, sudah pantasnya nih kalau kita acara perdana baru pertama kali kita juga mengundang seseorang sosok yang sudah mendukung 1000 itu dari pertama kali kita sudah berdiri, udah pakai 1000. Ini Bapak Hedi Setiono. Halo Bro Alex, terima kasih undangannya. Ini senang banget bisa datang di edisi pertama 1000 Talk ya. Wah, 1000 ini Talk, kehormatan nih. betul. Terima kasih Bro Alex. Is our honor Pak, kita Iya. yang lebih berhormatan nih ceritanya nih. Siap. Mungkin gini Pak, kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang dunia freelancer di dunia Oke, bisnis. boleh dong, senang banget. Pastinya. Nah, mungkin Pak Hendi boleh nggak cerita waktu awal-awal pakai 1000 tuh gimana sih Iya. ceritanya? Ya, jadi saya memang mengenal 1000 sudah lebih dari 10 tahun ya. 1000.com saat itu saya ingat sekali pada saat saya mulai pertama kali menggunakan jasa freelancer, saya menggunakan situs 1000.com. Itu sekitar 10 sampai 12 tahun yang lalu. Wow. Dan saat itu saya menggunakan jasa 1000.com untuk desain logo beberapa pengembangan usaha yang saya jalani, gitu kan. Dan ternyata cukup efektif, efisien, di mana kita membutuhkan desainer-desainer yang berkualitas, gitu kan. Dan saat itu solusi untuk desain dan logo terjawab melalui 1000.com. Kebetulan usaha yang saya jalani di bidang F&B, food and beverage, retail outlet, sehingga dari situlah kami mulai menjalankan logo, branding untuk usaha kami, termasuk desain pamflet, desain brosur, desain flyer, menggunakan jasa 1000.com. Wah, mantap Pak Hendi. Jadi termasuk early stage customer nih dulu Pastinya, nih. makanya dipelopor bareng-bareng Iya, tadi. betul, Ya, betul. saya menganggap Pak Hendi ini udah selebriti nih di Indonesia nih. Enggak lah. Tapi bagi teman-teman yang masih muda, yang baru Yes. belum mengenal, mungkin boleh cerita sedikit Pak Hendi usahanya tadi, F&B tadi. Iya, saya sendiri memang menjalani usaha dari grup bisnis Babaravi Enterprise. Salah satu brand yang terkenal adalah, yang mungkin cukup dikenal adalah kebab Turki Babaravi. Dan itu saya mulai di tahun 2003. Kami mulai dengan satu gerobak sederhana berjualan kebab di pinggir jalan di kota Surabaya. Dan ternyata bersyukur alhamdulillah berjalan selama 2 dekade lebih dengan sesuai tagline-nya 1000 gitu ya. 1000. Ya, mimpi kami memang untuk bisa berkembang 1000-an cabang yang bersyukur itu berjalan selama 2 dekade begitu. Wah, challenge-nya itu pasti hebat sekali. Pasti, Pak Hendi, hebat. pasti. Ya, mungkin boleh share nggak bagi para entrepreneur muda yang mungkin mau mengikuti jejak Pak Hendi nih? Iya. Kira-kira challenges yang terbesar di 5 tahun pertama Pak Hendi itu apa ya? Ya, namanya tantangan usaha, terutama awal-awal semua pasti ngalami ya. Manajemen resources, stok bahan baku, kemudian penguasaan SDM yang terutama highly skilled talent, itu kan tidak semua UMKM mampu meng-hire. Salah satunya adalah talent-talent yang mereka memiliki special skill, yang biasanya kalau langsung kita hire, sudah langsung ada fixed cost di situ gitu kan sebagai UMKM. Sehingga kami mencoba untuk menjembataninya dengan menggunakan teman-teman yang sebelumnya memang bekerja secara freelance. Jadi saya ada kebutuhan sosial media, kami menggunakan social media agency. Ada kebutuhan script writing buat bikin caption, kami menggunakan jasa script writer secara freelance. Demikian pula untuk desain dan sebagainya. Dan saat itu karena saya memiliki koneksi yang terbatas, tidak memiliki jejaring freelance yang banyak, saya kesulitan untuk dari mana ya bisa memperoleh jasa freelance yang sesuai gitu kan. Padahal kebutuhan kami, usaha Babaravi sendiri satu lagi berkembang. Buka cabang di kota ini, buka cabang di kota ini, dan sebagainya. Sehingga itu yang membuat usaha yang kami geluti akhirnya berjalan cukup baik, alhamdulillah secara operasional, dilengkapi dengan dukungan dari freelancer-freelancer untuk memenuhi pengembangan bisnisnya. Nah, sehingga kendala itu yang sebenarnya terjadi di 5 tahun pertama. Kita belum memiliki manajemen tim yang sudah lengkap untuk memenuhi kebutuhan growth dari perusahaan itu sendiri. Sampai akhirnya tidak sengaja bertemu dengan Bro Ryan sekitar 10-12 tahun yang lalu, sedikit banyak membantu apa yang menjadi kegalauan kita sebagai UMKM gitu kan.
Ya, dari situ akhirnya jasa freelance tersebut yang memang saya tidak memiliki jejaring akses bisa terfasilitasi melalui 1000 begitu, Bro. Pak Hendy, nih Yes. kita ngobrol enak ya. Heeh. 10, 100, 1000 outlet gitu kayaknya. Sesuai namanya. Iya, ngomong enak banget Iya, gitu ya. iya. Sampai outlet keberapa Pak Yes. Hendy itu struggling. Bisa dibilang nggak bilang struggling, udah Iya. sukses nggak struggling. Amin, amin. Tapi lebih ke apa namanya? Ya susah deh pada saat itu kali Iya. ya. Sampai ke outlet keberapa Pak Hendy? Ya, semua pasti ada fase up and down-nya ya. Pasti. Setiap periode 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, sampai sekarang 20 tahun pertama, tantangan yang muncul juga pasti beragam. Tapi disitulah jiwa kita sebagai entrepreneur, Entrepreneur, sebagai betul. petarung, tidak boleh menyerah gitu kan, tidak boleh tumbang gitu kan, sehingga kita harus tetap fight dan berusaha dalam kondisi apapun. Mau itu pandemi, ada COVID, kemudian kendala internal, dan lain sebagainya harus bisa kita atasi dengan baik dan fokus pada solusi. Kuncinya adalah bagaimana kita pada saat berpikir untuk mengembangkan sebuah bisnis, apa nih solusi yang bisa kita berikan. Salah satunya misalnya produk kami kebab. Ya, kami mencoba untuk memasarkan brand makanan kebab Turki Babarafi ke khalayak luas. Yang 20 tahun lalu belum banyak yang kenal Kebab. kebab, sehingga kita sebagai pionir yang mempopulerkan kebab di Indonesia, ya ini menjadi sebuah challenge juga sebenarnya gitu kan. Tapi ya seiringnya waktu, alhamdulillah ternyata diterima dengan baik, gitu bro. Wah, inspiratif banget ya teman-teman ini. Apa dari kebab Babarafi yang tidak Iya. dikenal sampai sekarang udah ribuan cabang dan mancanegara ya. Iya, Pak Hendy, iya, tidak hanya betul. di Indonesia aja kan? Betul. Jadi memang kita spiritnya walaupun terlahir sebagai UMKM, ya kami sendiri sebagai penggiat UMKM yang lahir dari Surabaya, dari Jawa Timur, ya kita memiliki mimpi untuk bisa go global. Jadi UMKM go global ini menjadi salah satu mimpi kami. Nah, salah satu cara yang kita gunakan adalah memang mengadopsi teknologi-teknologi jejaring yang ada secara digital. Dan itulah yang akhirnya bisa membawa bisnis berkembang lebih luas, begitu. Dan udah nggak mimpi lagi nih, udah jadi kenyataan. Mimpinya udah jadi kenyataan ya Pak Hendy ya. Amin, 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 Udah amin. mancanegara. Mungkin boleh share dikit, Ya. mungkin teman-teman juga masih banyak yang apa ya, bisa dibilang ada impact yang terakhir yaitu pandemi. Betul. Waktu pandemi rahasia apa sih dari Babarafi sehingga bisa tetap survive dan thriving, jangan cuma survive aja. Benar. Jadi ya kebetulan sektor usaha yang kami geluti kan F&B ya. F&B ini begitu agile, sangat berdampak dengan adanya kondisi-kondisi market yang berubah-ubah. Nggak cuma pandemi, musim hujan contohnya. Hujan deras, orang nggak keluar, omset penjualan pasti serut gitu kan. Habis ini bulan Ramadan, gitu kan, bulan puasa. Ya bagi yang beragama Muslim mereka mungkin tidak mengkonsumsi makanan pada saat jam Siang. siang, Ya. tapi pas sudah buka puasa baru set gitu kan. Gitu. Nah, terus bulan-bulan awal bulan Ramadan sama bulan-bulan akhir menjelang Lebaran itu juga beda. Karena menjelang Lebaran mungkin THR sudah cair gitu kan. Omset sudah naik lagi gitu kan. Nah, sehingga tantangan-tantangan tersebut ya kita sebagai pengusaha F&B harus bisa agile dan mengikuti dan membaca ritme dari kondisi market yang ada. Jadi memang being agile menjadi kuncinya saat itu, dan yang kami terapkan sendiri juga mencoba untuk mengikuti keinginan konsumen seperti apa, mendengarkan dari suara konsumen begitu Mas. Jadi bisa dibilang adaptasi dan melihat tren market itu penting banget kali Betul. ya untuk kita bisa survive Betul. di Indonesia ini. Iya. Karena air beta. Selama udah 2 dekade berjalan, mungkin boleh share nggak Pak Hendy tentang milestone dalam perjalanan tersebut yang mungkin bisa di-highlight dan bisa di-share ke kami? Ya, jadi 2 dekade mungkin bukan waktu yang sebentar ya. Saya memulai usaha juga dari zaman kuliah umur 19 tahun, pertama kali memulai bisnis juga di semester awal saya kuliah gitu kan, berjualan kebab di pinggir jalan yang saya lakukan sendiri proses jualan tersebut. Jadi stepping stone-nya memang step by step. Jadi kalau saya berkaca pada ya pengalaman saya membangun 40 bisnis, lebih banyak gagalnya daripada suksesnya gitu kan. Sehingga dari situ kita belajar nih, oh ternyata bisnis yang sustain, yang berjalan multi-decade adalah bisnis yang fondasinya dibangun step by step. Tidak ada yang instan. Ya pelajaran dari 1000 bisa bertahan multi-decade juga, lebih dari 10-12 tahun, tentu ini menjadi satu learning point bahwa mau sukses itu nggak ada yang sweet gitu kan. Iya, betul. Tapi ya bagaimana kita menaiki anak tangganya satu demi satu. Nah, fondasi inilah yang kemudian coba kita jalani dan coba kita terapkan pada bisnis. Sehingga begitu kami berorientasi dalam pengembangan cabang contohnya, kita selalu mencoba
konservatif mungkin, dalam artian menggunakan dana sendiri kita gunakan. Menggunakan misalnya pembiayaan dari perbankan kita gunakan. Menggunakan kemitraan misalnya sebagai strategi pengembangan bisnis melalui waralaba kita gunakan juga. Dan terakhir investment, sekarang kan lagi tren banyak investment masuk dan sebagainya. Cuman rasionya menurut saya harus balance antara semua ini. Ibarat pie chart itu empat-empatnya itu harus berimbang. Terlalu banyak di salah satu aspek juga memiliki resiko gitu kan. Sehingga baik di perbankan, baik modal sendiri, baik kemitraan atau investor, kalau ini kita bisa secara balance manage portfolionya sebagai capital dasar buat pengembangan bisnis dan kita bisa membaca bagaimana tren ke depan. Nah, ini yang kemudian bisa kita kombinasikan dan implement pada usaha kita. Jadi menurut saya walaupun saya berkembang dengan mungkin skema kemitraan atau waralaba ya, franchising ya. Jadi terlalu banyak franchising juga tidak banyak kontrolnya juga bahaya gitu kan. Yes, correct. Demikian pula dengan terlalu banyak kredit bank, terlalu banyak investment, terlalu banyak modal sendiri juga growth-nya mungkin jadi lambat dan sebagainya. Sehingga ideally kita harus bisa menggunakan pie chart yang sesuai, yang balance supaya bisnisnya bisa sustain begitu. Wow. Keren. Nah, teman-teman mungkin mengenal Pak Hendy ini Baba Raffi yang sudah terkenal aja. Amin. Nah, dan juga beberapa brand juga yang udah di bawah naungan Pak Hendy nih. Yeah. Nah, dari sekarang barusan kita dengar bahwa untuk mencapai itu nggak gampang ya Pak ya. Tadi 40 perusahaan sudah dijalankan, lebih banyak fail-nya. Banyak yang fail. Iya. Jadi jangan cuma dilihat suksesnya aja teman-teman dalam berbisnis. Nggak langsung jadi. Everything need proses ya Pak ya. Everything need proses. Nah kalau begitu cita-cita Baba Raffi nih boleh di-share Pak. Sekarang sudah sukses, sudah ribuan gerai, sudah mancanegara. Amin. Apa dream-nya nih? Impiannya mungkin 5-10 tahun atau kepengen ada di mana nih Baba Raffi? Saya bangga lahir sebagai penggiat UMKM. Saya bangga lahir sebagai pelaku UMKM dari Surabaya, dari Jawa Timur, memulai dari gerobak pinggir jalan. Yang rupanya sedikit banyak ini satu membawa efek domino. Satu ketenaga kerjaan, employment. Bersyukur walaupun dari kecil, tapi kemudian bisa bertumbuh dan bisa menciptakan lapangan kerja. Yang kedua dari segi menciptakan dan melahirkan UMKM yang lain. Mereka juga mulai dari kecil-kecil, dari usaha mikro, memiliki mimpi untuk grow, untuk bisa bertumbuh. Yang kemudian dari situ ternyata mereka, ternyata Baba Raffi aja bisa, saya juga harus bisa nih, gitu kan. Dan mereka look up to, gitu kan, apa yang sudah sebelumnya mungkin dijalankan oleh senior-senior termasuk kami, gitu kan. Nah, sehingga dari proses tersebut ada yang memodifikasi, ada yang melakukan pengembangan bisnis bahkan jauh lebih cepat. Jadi saya menuju 1000 outlet itu membutuhkan 10 tahun pertama. Jadi tidak cepat juga sebenarnya. Tapi kok kita lihat teman-teman generasi sekarang kan banyak yang baru setahun, boom, gitu kan. Nah, sehingga memang sudah bertransformasi. Sektor industri bisnis ini sudah bertransformasi. Sehingga bagaimanapun ya kita harus bisa mengikuti apa yang ada di market sekarang. Di sisi lain, ya spirit untuk memberi dampak atau memberi impact ini juga sebisa mungkin kita jalankan gitu. Terima kasih Pak Hendy. Mungkin sekarang ngomong balik sedikit nih ke 1000 nih ya. Iya. Apa sih 3 alasan utama Pak Hendy sampai sekarang masih pakai freelancer? Freelancer ini memang satu profesi yang menarik ya. Di saat terutama Gen Z, milenial juga, mereka banyak pengen waktu bisa healing, bisa punya work-life balance gitu kan, tidak pengen terikat gitu kan, freelance menjadi solusinya. Dan ini bukan satu profesi yang bisa dianggap sepele gitu kan, kerja di mana gitu, freelance gitu kan. Tapi secara earning bahkan bisa lebih baik dibandingkan teman-teman yang mungkin bekerja tetap gitu kan. Sehingga kreativitas adalah kuncinya. Jadi agar freelancer ini bisa mendapatkan hasil terbaik, mereka harus bisa menjual dalam tanda kutip karya dirinya. Jual diri lah gitu kan. Dia punya skill apa, dia punya karya apa, dia punya keahlian apa, ada portofolio apa yang sudah pernah dikerjakan sebelumnya, sehingga itu akan mengattract ya magnet energinya berjalan, akan mengattract calon-calon klien untuk menggunakan jasa freelancer tersebut, termasuk kami. Jadi sebelum saya memilih freelancer mana nih yang kita gunakan melalui platform 1000 misalnya, kita lihat dia sudah pernah mengerjakan mana aja. Kemudian outbound-nya seperti apa, kategorinya seperti apa, dan sebagainya. Sehingga dari situ membuat saya semakin pede menggunakan jasa freelancer yang bersangkutan untuk salah satu kebutuhan bisnis yang saya inginkan. Misalnya, kita mau expo, mau ada pameran di luar negeri, perlu desain e-flyer.
dan membutuhkan cepat nih. Sementara tim in-house sudah padat dengan agenda desainnya sendiri kan. Wah, bagaimana ya? Siapa yang bisa kerjain ya? Ya, freelancer menjadi solusinya dan platform tersebut terbantu dan tersedia melalui 1000.com. Luar biasa. Terima kasih 1000. Terima kasih Pak Hendy. Waktu Baba Raffi atau Pak Hendy memutuskan menggunakan freelancer, Yes. apakah ada resisten dari manajemen atau tim? Kenapa saya tanya itu? Karena begini nih Pak Hendy. Iya. Kalau pengusaha-pengusaha lama ya, Iya. dibilang katanya. Pakai freelancer aja. Ngapain pakai freelancer? Cucu, kakak, adik, ponakanku bisa ngerjain itu. Kan banyak kan begitu tuh. Betul. Atau aku kenal orang yang bisa ngerjain itu pasti lebih murah gitu kan. Iya. Daripada pakai freelancer gitu. Iya. Nah, apakah ada resisten-resisten seperti itu, ada pertimbangan seperti itu? Dan kenapa akhirnya Bapak tetap memilih menggunakan freelancer? Iya. Jadi saat kami menggunakan freelancer, kami memang tidak terlalu istilahnya mendapat tolakan dari manajemen karena untungnya tim kita sudah cukup open minded. Satu sisi itu. Yang kedua mungkin sudah cukup overload juga gitu kan. Jadi begitu ada freelance yang mau bantuin, alhamdulillah jadi malah kebantu gitu. Di sisi lain memang sesuai sama usage dan kebutuhan dari internal perusahaan gitu kan. Jadi di saat kami secara corporate usaha UMKM gitu ya, belum sanggup misalnya meng-hire talent-talent yang secara mungkin rate salary-nya udah cukup tinggi gitu kan. Top talent lah ibaratnya. Top talent. Nah, sehingga tapi kita ada kebutuhan nih terhadap skill tersebut. Ya, gunakan jasa freelance untuk bisa menjembatani. Jadi, ini solusi sekali buat UMKM terutama yang pada saat membangun bisnis di awal, pada saat kita mau grow dan ada kebutuhan untuk mengisi satu skill tertentu, bisa itu sosial media, bisa itu desain, apapun lah, termasuk yang di luaran sana yang kemudian bisa kita kolaborasikan agar freelancer ini bisa menunjukkan karyanya. Di sisi lain kita juga bisa memiliki kontribusi terhadap si freelancer ini. Jadi saya bukan against, saya justru pro. Mendukung. Karena juga ngebantu mereka-mereka yang mungkin bisa mendapatkan pendapatan lebih. Benar. Dan komunitas-komunitas mungkin di teman-teman di daerah ya, yang bukan di metropolitan. Ya itu benar sekali Pak Hendy. Benar. Itu fakta. Karena saya memang sebelum mengenal 1000, saya menggunakan freelance dari kenalan saya yang dia domisilinya di luar pulau. Ya, di Aceh malah. Di Aceh. Di Aceh. Wow. Dari Aceh. Ya kan nggak mungkin kita meeting offline buat brainstorm sebuah materi kan. Ya. Saat itu kan. Tapi ternyata dia punya skill menarik nih, skill bagus. Anak muda gitu kan. Sehingga ya begitu kita karyakan dan dia menunjukkan hasil yang bagus, seringkali kita gunakan jasanya kembali sebagai freelance. Nah, nice. Nah, tadi nih teman-teman kita bicara tentang positifnya pakai freelancer. Iya. Pasti pernah ada experience buruk bisa dibilang menggunakan freelancer. Downside-nya selama ini pengalaman Bapak pakai freelancer itu downside-nya seperti apa sih Pak? Saya pribadi belum pernah ngalami ya. Secara langsung saya belum pernah ngalami. Paling sebatas kenalan dan uji coba dengan jasa freelance tersebut. Yang kemudian kalau cocok ternyata kita bisa reguler menggunakan jasa mereka. Jadi lebih ke arah mungkin karena belum pernah bekerja sama aja sebelumnya. Vibes-nya mungkin perlu fine tuning, cocok-cocokan dan sebagainya sehingga sudah dapat nih taste, appetite yang sesuai. Jadi sedikit membantu karena dibandingkan langsung hiring talent tanpa kita tahu histori bekerja sebelumnya, sebenarnya lebih beresiko. Betul. Menurut saya ya. Ya sama kayak beli barang ya, kita lihat reviewnya, lihat portfolionya. Mungkin dari tim ada nyoba, kebetulan dapetnya yang bagus-bagus terus nih Pak. Adanya 1000.com tuh. Kita jualan dikit. Oke, Pak Hendy, mungkin di akhir segmen ini aku cuma mau tanya ke Pak Hendy, bukan tanya sih, minta sebuah statement dari Pak Hendy ya untuk para pengusaha-pengusaha baru ya kan. Apa sih pesan-pesannya untuk mereka? Teman-teman pengusaha baru terutama UMKM pantang menyerah. Artinya selama yang kita lakukan baik, memberi dampak baik, penciptaan lapangan kerja, bisa memberikan produk yang berkualitas kepada konsumen kita, jasa yang berkualitas kepada konsumen kita, makanan misalnya contoh karena saya F&B yang dikonsumsi yang enak, bergizi, sehat, halal buat konsumen kita, lakukan yang terbaik. Jadi pantang menyerah apapun kendala yang dihadapi karena namanya bisnis tidak mungkin mulus. Akan selalu ada fase roller coaster. Enjoy the process, kita nikmati, kita jalankan fokus, insya Allah bisa menyusul jejak 1000 dan jejak beberapa. Terima kasih banget Pak Hendy di sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut ke segmen berikutnya.